warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, baik nikmat kesehatan jasmani maupun nikmat kesehatan rohani. Selanjutnya, selawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan Ibu Leni Marlina, dan selanjutnya kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan kita siang hari ini. Apakah teman-teman masih semangat? Wah, ternyata masih semangat ya. Baiklah, pada diskusi kita siang hari ini saya berkesempatan menjadi moderator, dan perkenalan singkatnya, nama saya Yulia Sasmita. Teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Yulia, dan saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan. Sebelumnya, demi kelancaran diskusi kita, mohon kepada teman-teman untuk menghidupkan kameranya dan mematikan mikrofonnya. Baiklah, pada diskusi kita siang hari ini, kita akan membahas suatu topik, yaitu mengenai tentang kewirausahaan dan wirausaha. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita sudah menghadirkan 4 orang narasumber untuk membahas topik tersebut. Tanpa berlama lagi, kita masuk ke sesi pertama, yaitu tentang apa sih itu kewirausahaan dan wirausaha. Hal tersebut akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Rani Susanti yang berasal dari Ekonomi Pembangunan. Kepada Rani, disilahkan. Pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Pertama, wirausaha. Secara etimologis, wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira berarti berani, perkasa, dan atau utama. Sedangkan usaha berarti kegiatan untuk mengerahkan tenaga, pikiran, dan fisik untuk mencapai suatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang diidealkan. Jadi, wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemauan keras dalam berusaha, memiliki kemampuan mencari peluang yang ada, dan bertindak secara kreatif dan inovatif. 2. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain atau sesuatu yang baru dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko sosial, fisik, dan keuangan, dan menerima imbalan dalam bentuk uang, kepuasan, dan kepuasan pribadi. Faktor-faktor sumber kemungkinan menjadi entrepreneur menurut Drucker tahun 1993. Yang pertama, the unexpected, atau hal yang tak terduga. Sebagai contohnya yaitu perkembangan televisi di Jepang. Dahulu, perusahaan Toshiba berpendapat bahwa masyarakat Jepang belum memerlukan televisi karena belum merupakan kebutuhan primer dan termasuk barang mahal. Sedangkan perusahaan Panasonic berpendapat bahwa dengan melalui penjualan secara door-to-door dan strategi promosi lainnya, maka perusahaan Panasonic berkembang secara pesat dan menjawab hal yang tak terduga terlebih dahulu. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan kenyataan. Hobi bersepeda dianggap tidak kurang tepat dengan kemajuan teknologi transformasi sekarang ini. Namun, dengan adanya gerakan penyelamatan manusia dari polusi dan pemanasan global, maka terdapat kecenderungan untuk menggunakan sepeda yang anti polutan dan bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga, invensi dalam kebutuhan. Kemajuan fotografi dan alat-alat fotografi dahulu dianggap sebagai hal yang luxury atau mahal. Namun sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan informasi dan kemakmuran hidup masyarakat, maka kebutuhan akan fotografi semakin meningkat. Yang keempat, perubahan di dalam struktur industri. Perubahan di dalam struktur industri
yang berkembang dengan entrepreneur-entrepreneur yang baru. Dahulu, kita hanya mengenal yang namanya kopi Robusta, kopi Gayo, dan lain sebagainya. Namun, sekarang ini sudah ada yang namanya kopi luwak yang terbuat dari kopi yang berasal dari hewan luwak hasil pencernaan makanannya. Yang kelima, perubahan di dalam demokrasi. Dahulu masyarakat berpendapat bahwa perguruan tinggi hanya sebagai simbol sosial masyarakat. Namun sekarang ini masyarakat berpendapat bahwa perguruan tinggi menjadi pembinaan bagi entrepreneur dalam mengembangkan entrepreneurship. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan baru. Para ahli di bidang kesehatan sekarang ini berlomba-lomba untuk mencari dan memproduksi jenis obat baru berdasarkan hasil penelitian. Baiklah, terima kasih kepada Rani Susanti yang telah menyampaikan materi tentang pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pendekatan dan teori kewirausahaan yang akan disampaikan oleh narasumber kedua kita, yaitu oleh Saudari Fitriani dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Kepada Fitriani, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan teori kewirausahaan. Terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan, terdapat dua pendekatan sebagaimana yang dijelaskan Barringer dan Ireland tahun 2008, yaitu yang pertama pendekatan makro, yang kedua pendekatan mikro. Yang pertama adalah pendekatan makro. Pendekatan makro menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses gagalnya suatu entrepreneurship. Faktor-faktor ini umumnya merupakan kondisi eksternal yang berada di luar kontrol seorang entrepreneur. Dalam hal ini terdapat 3 aliran dalam pendekatan makro ini, yaitu yang pertama aliran pemikiran lingkungan. Aliran pemikiran lingkungan ini berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup entrepreneur. Faktor eksternal ini misalnya lingkungan sosial politik yang mempengaruhi pengembangan entrepreneurship, dan kelompok sosial seperti teman dan kerabat yang mempengaruhi keinginan untuk menjadi entrepreneur. Yang kedua adalah aliran pemikiran finansial atau kapital. Dasar dan fokus dari aliran pemikiran finansial atau kapital ini adalah proses pencarian kapital atau modal. Aliran pemikiran ini memandang keseluruhan aktivitas perusahaan dari sudut pandang manajemen finansial atau keuangan. Keputusan finansial terjadi pada setiap tahapan daur hidup perusahaan. Nah, yang ketiga adalah aliran pemikiran displacement. Aliran pemikiran displacement ini berfokus pada fenomena kelompok. Seorang individu dipandang tidak akan mendirikan usaha kecuali individu tersebut dihambat untuk melakukan aktivitas lain. Contoh sederhananya adalah seorang individu yang kehilangan pekerjaan atau di PHK maupun karena adanya hambatan untuk terus bekerja di suatu perusahaan, maka individu tersebut beralih menjadi entrepreneur. Nah, yang kedua adalah pendekatan mikro. Pendekatan mikro mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Entrepreneur potensial memiliki kemampuan atau kontrol untuk mengarahkan atau menyesuaikan keluaran dari setiap pengaruh dalam pendekatan ini. Tidak seperti halnya dengan pendekatan makro yang berfokus pada kejadian dan atau faktor dari luar. Maka pendekatan mikro berfokus pada sesuatu dengan memandang dari dalam keluar. Terdapat 3 aliran pemikiran pada pendekatan mikro. Yang pertama, aliran pemikiran trade entrepreneurial. Terdapat ciri-ciri umum dari entrepreneur sukses seperti kreatif, rasa percaya diri yang tinggi, keinginan untuk maju, dan berani menempuh resiko. Ciri-ciri ini apabila dapat ditumbuhkan akan memberikan kemungkinan keberhasilan yang tinggi dari seorang entrepreneur. Nah, aliran yang kedua adalah aliran pemikiran peluang usaha. Aliran pemikiran peluang usaha ini berfokus pada aspek peluang dari pengembangan suatu usaha. Pengembangan ide yang tepat pada waktu yang tepat untuk pasar yang tepat dipandang merupakan kunci suksesnya usaha. Nah, yang ketiga, aliran pemikiran formulasi strategis. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa proses perencanaan merupakan bagian terpenting dalam pengembangan suatu usaha. Formulasi strategi merupakan hasil dari gabungan elemen unik yang terdiri dari pasar, orang, produk, dan sumber daya yang unik.
Selanjutnya, terkait dengan teori-teori kewirausahaan, di antaranya yang dapat dicatat adalah yang pertama, teori ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa entrepreneur akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Maka dalam mengembangkan usaha dapat berwujud pada tindakan, yaitu yang pertama, secara sengaja menciptakan peluang ekonomi. Yang kedua, menyebarluaskan informasi tentang peluang ekonomi. Yang ketiga, menawarkan insentif orang agar orang mau menanggung risiko. Yang keempat, menjadi inovator dan membangun organisasi. Teori yang kedua adalah teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam kewirausahaan. Maka akan mengembangkan suatu usaha, suatu masyarakat tertentu harus dipertimbangkan ketimpangan-ketimpangan sosial yang mempengaruhi serta harus melakukan rekayasa-rekayasa sosial untuk meluruskannya. Teori ini didasari atas adanya perbedaan tanggapan atas berbagai kelompok sosial seperti ras, suku, agama, dan kelas sosial. Teori yang ketiga adalah teori psikologi. Teori ini menyatakan bahwa suksesnya seorang entrepreneur tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadian. Dalam teori ini dikatakan bahwa hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi, need for achievement, sangat erat. Kebutuhan untuk berprestasi terbentuk pada masa anak-anak, antara lain melalui isi bacaan untuk anak-anak sekolah dasar. Oleh sebab itu, kebutuhan untuk berprestasi harus ditanamkan sejak usia dini. Nah, yang keempat, teori perilaku. Teori ini menyatakan perilaku seseorang entrepreneur adalah hasil dari sebuah kerja yang berlandaskan pada konsep dan teori, bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Jadi menurut teori ini, kewirausahaan dapat dipelajari dan dikuasai secara sistematik dan terencana. Demikianlah penjelasan saya tentang teori dan pendekatan kewirausahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Fitriani yang telah menyampaikan materi tentang pendekatan dan teori kewirausahaan. Nah, semakin penasaran kan apa sih materi selanjutnya? Materi selanjutnya yaitu tentang keunggulan dan kelemahan menjadi seorang entrepreneur yang akan disampaikan oleh narasumber ketiga kita, yaitu Vanessa Otavia dari program studi administrasi pendidikan. Kepada Vanessa, disilahkan. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan menjadi entrepreneur. Yang pertama, keunggulannya adalah terbuka peluang untuk mencapai tujuan. Karena mereka memiliki keinginan dan tekad yang kuat, maka peluang untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan akan sangat besar. Nah, yang kedua adalah terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi secara penuh. Karena tadi mereka sudah berniat, sudah bertekad, maka mereka bisa memaksimalkan potensi mereka secara penuh untuk menghasilkan sebuah produk yang mereka inginkan, atau mereka yang impikan. Yang ketiga adalah memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Tentu saja karena mereka yang memulai, merintis, dan menjalani, tentu saja mereka mendapatkan keuntungan yang setimpal dengan apa yang mereka telah lakukan atau mereka telah jalani. Yang keempat adalah dapat membantu masyarakat. Nah, dengan usaha mereka yang dapat berjalan yang lancar, seorang entrepreneur dapat membantu masyarakat dalam membutuhkan pekerjaan. Mereka dapat membuka lowongan pekerjaan dan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat bekerja kepada mereka. Yang terakhir, kelima adalah terbuka peluang untuk menjadi bos. Karena mereka yang merintis, memulai dan menjalani, tentu saja peluang untuk menjadi bos oleh mereka itu tentunya sangat besar sekali. Nah, ada keunggulan berarti ada kelemahan. Kelemahan menjadi seorang entrepreneur adalah pertama, pendapatan yang tidak pasti. Ini memang hal yang cukup umum karena jika seorang ingin memulai sebuah usaha, tentunya awal merintis karir mereka mendapatkan pendapatan yang tidak pasti. Mereka kadang mendapatkan uang, kadang tidak. Dan itu merupakan hal yang umum terjadi saat mulai merintis karir. Nah, yang kedua adalah bekerja keras dengan waktu terbatas demi mencapai tujuan, demi menghasilkan produk yang dikenal masyarakat luas. Maka mereka rela bekerja tanpa mengenal waktu sama sekali. Nah, yang ketiga adalah kualitas hidup yang rendah sampai bisnis mapan. Nah, karena mereka bekerja tanpa batas waktu,
tentu saja kualitas hidup mereka cukup rendah karena mereka memikirkan bagaimana mereka dapat mencapai tujuan mereka untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses dengan bisnis yang mapan. Dan yang keempat adalah tanggung jawab yang besar. Menjadi seorang entrepreneur bukanlah menjadi seorang yang bukanlah mudah ya seperti yang kita bayangkan, karena seorang entrepreneur harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Sikap mereka, jiwa kepemimpinan mereka menentukan bagaimana seorang entrepreneur dapat memajukan sebuah usaha, dapat mempertahankan sebuah usaha. Jika mereka bertanggung jawab, jiwa kepemimpinannya sangat kuat, tentunya usaha yang mereka jalani dan apapun yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Vanessa yang telah menyampaikan materi tentang keunggulan dan kelemahan menjadi seorang entrepreneur. Nah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu karakteristik wirausahaan yang akan disampaikan oleh narasumber keempat kita, yaitu Fadila Kurnia Putri dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Kepada Dila, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu karakteristik wirausahawan. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Di antaranya yaitu, yang pertama, jujur. Kejujuran merupakan hal utama jika kita ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Apalagi jika kita menjadi pemimpin dalam usaha tersebut. Dan juga dengan memiliki karyawan yang jujur akan membuat usaha kita berkembang dengan pesat. Yang kedua, disiplin. Kedisiplinan menjadi salah satu modal utama jika kita ingin memulai berwirausaha. Memiliki sifat disiplin dapat menggerakkan semangat dan motivasi untuk menjalankan pekerjaan dan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Memiliki kreativitas dan inovasi merupakan bagian dari karakteristik wirausaha. Kreativitas memungkinkan kita untuk menciptakan hal yang berbeda. Apalagi, kreativitas tersebut ditunjang dengan inovasi, maka usaha yang sedang kita jalankan dapat menarik minat para pelanggan. Oleh karena itu, tumbuhkanlah sifat kreativitas dan inovatif untuk mengembangkan usaha kita. Yang keempat, berkomitmen tinggi. Mulailah untuk berkomitmen ketika berwirausaha. Dengan memiliki komitmen yang tinggi serta memegang teguh prinsip, usaha kita akan berkembang dan mencapai kesuksesan. Yang kelima, mandiri dan realistis. Salah satu karakteristik yang harus dimiliki ketika berwirausaha adalah mandiri dan realistis. Hal ini karena ketika berwirausaha, kita membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Seorang wirausahawan harus belajar mandiri dan realistis jika ingin usaha yang digelutinya berkembang dengan pesat. Selanjutnya, memiliki keterampilan personal. Ketika terjun berwirausaha, kita harus memiliki keterampilan personal. Hal ini dikarenakan kita harus mampu mencari, memanfaatkan setiap peluang, berkomunikasi, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat menguntungkan usaha yang sedang kita jalani. Selanjutnya, memiliki keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Selain harus kreativitas, kita juga sebagai pebisnis juga harus mempunyai keberanian dalam berkreasi. Selain itu, seseorang yang mempunyai keberanian untuk memulai juga tidak takut akan resiko, kegagalan yang akan dihadapinya yang akan terjadi kapan saja dengan melakukan pertimbangan serta perencanaan yang matang. Selanjutnya, memiliki daya analisis yang baik. Seorang wirausaha harus memiliki daya analisis yang baik, seperti dapat memperhitungkan persaingan, untung rugi, nilai jual jasa, dan barang atau serta analisis pasar yang lain. Kemampuan ini diperlukan untuk meminimalisir kerugian yang nantinya akan terjadi.
Selanjutnya, memiliki semangat tinggi dan kemauan keras. Tingkat semangat yang tinggi dan kemauan yang keras berfungsi untuk menumbuhkan rasa percaya diri apabila nantinya yang sedang kita kerjakan akan membuahkan hasil. Sehingga kita bertekad untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Yang terakhir, membuat keputusan dan melaksanakannya. Pebisnis yang hebat ialah mereka yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat guna menghasilkan sesuatu. Jiwa kewirausahaan yang tahu apa yang harus diperhitungkan setiap ia mengambil keputusan dan mengerjakan keputusan tersebut sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan mengerjakan keputusan cepat dapat meminimalisir hilangnya peluang yang ada. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadila Kurnia Putri yang telah menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang karakteristik wirausahawan. Sangat menarik teman-teman materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan sesuatu hal baru, ya salah satunya menjadi seorang wirausahawan. Sekian dulu diskusi kita kali ini. Jika ada kata-kata yang menyinggung atau kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.